Cory berpikir pada saat itu sepertinya ini bukan masalah besar lah. Toh Camry juga cuma nginap 1 malam aja kok, dan Christy pada saat datang terlihat dalam kondisi yang baik. Tapi itulah sayangnya dia tidak pernah menduga bahwa itu akan menjadi momen terakhir dia melihat Camry dalam keadaan hidup. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah kriminal tentang penghilangan nyawa yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2021 yang lalu, Wak. Kasus ini menimpa seorang gadis kecil berusia 5 tahun bernama Camry Holland, dan bisa dibilang cerita malam ini cukup agak sedikit berbeda dari kasus-kasus yang pernah aku bahas sebelumnya, Wak. Biasanya kan di kebanyakan tindak kriminal ini kita akan melihat betapa panjangnya, rumitnya proses yang harus dilewati oleh tim kepolisian untuk menemukan pelaku, ya kan. Nah tapi Wak, di kasus kali ini secara mengejutkan polisi berhasil menangkap pelaku hanya dalam waktu 1 hari aja. Tapi meskipun pelakunya ini udah ditemukan, ternyata kasusnya itu juga nggak selesai sampai situ aja tuh loh, Wak. Tindakan kriminal yang akan kita bahas ini punya banyak sekali detail kejadian yang sangat mengiris hati. Dan selain itu ada juga plot twist cerita tentang si pelaku yang pastinya bakal bikin kalian naik darah. Penasaran kalian sama kisah selengkapnya, ya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi seperti biasa sebelum masuk ke ceritanya, aku mau jelasin dulu tentang latar belakang judul kita ini, yaitu si Camry Holland ini ya, Wak, ya. Jadi Camry Holland ini diketahui lahir pada tanggal 23 November tahun 2016 dari pasangan Cory Murish Holland dan ibunya Christy Mary Spill Hoskin. Nah, Camry ini adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, di mana semua kakak dan adiknya ini laki-laki, jadi cuman dia aja lah yang perempuan, Wak. Camry Holland ini tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat cantik dan juga periang. Dia memiliki rambut pirang gelap kecoklatan dengan bentuk ikal kecil yang sangat-sangat menggemaskan, kan, Wak. Nah pada saat itu, Wak, Camry ini baru saja masuk preschool atau macam PAUD, dan di sana dia dengan cepat menghafal huruf alfabet, dan dia ini juga sangat mahir menuliskan namanya sendiri. Pintar kali lah pokoknya anaknya. Para guru di preschoolnya ini mengenal Camry sebagai anak yang sangat pintar dan juga peduli dengan teman-temannya, Wak. Pokoknya si Camry ini betul-betul anak-anak yang sangat-sangat menyenangkan sekali lah gitu. Bahkan di setiap fotonya, Wak, si Camry ini selalu tampak tersenyum lebar dengan mata yang berbinar-binar. Lucu kali. Nah tapi, Wak, sayangnya keceriaan Camry itu berbanding terbalik dengan kondisi keluarganya. Sejak lama dikabarkan kedua orang tuanya si Camry ini sering terlibat dalam pertengkaran rumah tangga. Sampailah akhirnya ketika si Camry ini memasuki usia 4 tahun, kedua orang tuanya pun memutuskan untuk bercerai. Dan pada saat itu hak asuh atas Camry ini jatuh ke tangan Cory, bapaknya. Dan Camry pun tinggal bersama bapak serta adik laki-lakinya di Phoenix, Alabama, ya. Dan meskipun tinggal terpisah dengan sang ibu si Christy, Wak, Christy ini tetap diperbolehkan untuk menemui Camry setiap weekend. Nah awalnya kesepakatan bertemu hanya saat weekend ini berlangsung dengan lancar dan aman-aman aja, Wak. Hingga pada suatu hari adalah ini satu kejadian mengerikan yang menimpa Camry. Jadi ceritanya pada tanggal 12 Desember tahun 2021 si Camry ini sedang menginap di rumahnya si Christy yang terletak di kota Columbus, Georgia. Nah kota Columbus ini, Wak, tepat bersebelahan dengan kota Phoenix, tempat tinggal bapaknya siapa ini? Bapaknya si Camry, siapa? Cory. Nah terus kan tanggal 12 nginap di situ. Besoknya tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 3 pagi si Christy, mamanya si Camry ini nggak sengaja kebangun. Pas kebangun ini dia segera memastikan anak-anaknya yang memang masih tertidur di atas kasur bersama dia, dan oh masih ada anak-anakku, tidurlah dia lagi. Dan FYI pada saat itu Christy di atas tempat tidur tuh tidur sama 2 anaknya si Camry sama adik laki-laki si Camry itu. Nah dah tidur balik kan. Terus nggak lama kemudian sekitar jam 6 pagi nih, udah jam 6 pagi tuh ketika si Christy ini bangun, dia tiba-tiba merasa ada yang aneh di dalam kamarnya. Christy pun segera langsung mengecek kondisi sekitar dan akhirnya dia sadar kalau di momen itu ternyata Camry Holland yang sudah berusia 5 tahun itu hilang, nggak ada di atas kasur. Christy yang panik pun langsunglah dia keluar kamar kan untuk mencari keberadaan si Camry. Dipanggil, Camry di mana? Aku udah bangun kau. Dicari sampailah si Christy ini nyampe di ruang tamu. Dia sangat terkejut karena mendapati pintu rumahnya tuh sudah dalam keadaan terbuka. Kok terbuka pintu rumah aku nih? Langsunglah dia ngecek lagi ke sekeliling rumah kan sambil dia panggil Camry. Selama 15 menit kemudian, Wak, Camry juga belum bisa ditemukan dalam rumah tuh. Dah Christy pun langsunglah menghubungi 911 kan. Dan dalam panggilan tersebut Christy pun melaporkan kalau anak aku hilang. Dan dengan kondisi pintu rumah yang terbuka lebar, Christy pun berasumsi bahwa Camry ini sudah diculik. Kayak anak saya diculik, Pak, pintu rumah saya kebuka lebar soalnya, kayak gitu. Paniklah siapa ini kan si Christy kan. Nah terus tidak berselang lama kemudian kepolisian Columbus pun tibalah di rumahnya si Christy. Polisi juga
juga langsung membuat pengumuman besar-besaran di seluruh negara bagian tentang hilangnya si Kemery ini. Anak kecil loh, Wak, kasihan ya kan. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, hanya dalam hitungan jam, Wak, secara mengejutkan polisi langsung berhasil menemukan terduga pelaku. Beberapa orang dalam case ini bilang kalau polisi ini mendapatkan petunjuk dari rekaman kamera lalu lintas, tapi ada juga yang bilang kalau polisi ini mendapatkan petunjuk dari histori panggilan telepon. Apapun sumbernya, Wak, yang jelas petunjuk tersebut membawa tim kepolisian Columbus kepada terduga pelaku, yaitu seorang laki-laki berusia 37 tahun bernama Jeremy Tremaine Williams. Ya, nah si Jeremy ini, Wak, dikabarkan tinggal di sebuah rumah yang berada di seberang sungai Chattahoochee, Block 1100 15 Avenue di kota Phoenix, Alabama. Kota Phoenix nih, tempat bapaknya berarti kan. Dan lokasi tersebut, Wak, kurang lebih berjarak sekitar 10 menit perjalanan aja dari rumahnya si Christy. Kan memang sebelah-sebelahan kota ini kan. Dan sesampainya polisi di sana, mereka pun menemukan bahwa ternyata rumah si Jeremy ini, tempat tujuan mereka ini, tampak seperti sudah lama ditinggalkan, Wak. Macam udah nggak keurus gitu lah rumahnya. Nah pas mereka masuk ke dalamnya, Wak, suasana rumah tersebut betul-betul dingin macam kulkas, kata mereka. Dan ketika polisi masuk lebih jauh di dalam rumah tersebut, Wak, di momen itulah secara mengejutkan mereka akhirnya menemukan Kemery. Tapi sayangnya Kemery ditemukan dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Di lehernya Kemery terdapat bekas luka cekik yang disebabkan oleh tali, pakaian yang dililit, atau benda lain yang belum bisa polisi pastikan. Ada luka cekik. Dan yang jelas, Wak, cekikan itulah yang telah dengan sadis melenyapkan nyawanya Kemery. Jasad Kemery itu, Wak, ditinggalkan sendirian aja di rumah terbengkalai yang sangat dingin kayak itu tuh, ha. Dan betul aja kan, kurang dari 24 jam sejak si Kemery ini dilaporkan menghilang, pada jam 11:15 malam polisi pun mengumumkan kepada publik bahwa Kemery Holland telah ditemukan, tapi dalam kondisi meninggal dunia di rumah tuh. Tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung membawa jasad Kemery untuk diotopsi, Wak. Mereka berharap pemeriksaan forensik ini dapat membantu kepolisian dalam menemukan bukti-bukti lainnya. Tapi dalam rumah tuh nggak ada ditemukan si Jeremy, Wak. Rumah tuh kan kosong, macam nggak dihuni siapa-siapa kan. Cuman mayatnya si Kemery aja ada di situ. Dan yang jelas harapannya polisi juga bisa langsung menangkap si pelaku ini, si terduga ini. Dan ternyata setelah jasad Kemery ini diperiksa, Wak, bukti forensik juga ternyata mengungkap sebuah fakta lain yang jauh sangat memilukan. Kalian tahu, di tubuh Kemery kecil yang baru berusia 5 tahun ini, Wak, pihak berwenang menemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau pelecehan. Astagfirullahaladzim. Dan adanya bukti pelecehan tersebut ditambah lagi dengan fakta bahwa si Kemery ini ditemukan di rumah Jeremy. Tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung bergerak cepat dalam memburu keberadaan si Jeremy Williams. Nah, penasaran kan apa yang terjadi selanjutnya? Kan masuk. Aku yakin pasti sampai sini banyak dari kalian yang penasaran kenapa Nadia polisi ini bisa langsung tahu kalau pelakunya ini si Jeremy. Emang siapa si Jeremy Williams ini? Nah, sebelum kita masuk ke cerita penangkapan si Jeremy, Wak, kita mundur bentar nih. Aku mau jelasin sedikit tentang latar belakang siapa ini ya, si Jeremy ini ya. Nah, jadi, Wak, kecurigaan polisi yang sangat besar terhadap Jeremy Williams tentunya bukan tanpa alasan. Dalam banyak kasus kriminal, biasanya kan polisi juga akan mencurigai orang-orang yang tinggal di sekitar TKP yang punya catatan kriminal serupa ya kan. Kayak misalnya nih, ada kasus perampokan di daerah A lah gitu katakan. Polisi ini pasti akan langsung cari tahu nih di sekitar lokasi A tersebut apakah ada orang yang pernah punya riwayat melakukan perampokan sebelumnya. Karena tindakan kriminal ini, Wak, biasanya punya pola yang sama gitu loh. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau orang yang dulu pernah merampok, besoknya dia akan merampok lagi ya, kayak gitulah, Wak. Nah, dalam kasus kematiannya Kemery Holland ini, Wak, polisi juga mengetahui kalau Jeremy Williams ini ternyata mempunyai track record yang sangat buruk dalam dunia kriminal. Kalian tahu ya, dia ini tercatat pernah beberapa kali melakukan kejahatan yang semuanya melibatkan anak-anak. Di tahun yang sama dengan kasus kematiannya Kemery, Wak, pada tanggal 1 Agustus 2021, beberapa bulan sebelum kejadian si Kemery, Jeremy ini pernah ditangkap, Wak, di Muskogee County, Oklahoma karena kasus kekerasan dalam rumah tangga dan juga kekerasan tingkat 3 terhadap anak-anak. Pada saat itu Jeremy diduga menampar istrinya di depan anak-anaknya. Tapi waktu itu gegara kurangnya bukti, dia pun mengaku dia tidak bersalah dan akhirnya dibebaskan. Nah, itu di bulan Agustus di tahun yang sama 2021. Mundur lagi nih kita ke tahun 2009. Si Jeremy ini tercatat pernah melakukan kejahatan yang lebih
Gila lagi, Wak. Si Jeremy ini pernah ditangkap atas tuduhan kekerasan terhadap anak laki-laki berusia 3 tahun. Dan kabarnya pada saat itu, Wak, Jeremy ini dengan tega dicelupkannya anak laki-laki ini dari pinggang sampai ke bawah ke dalam sebuah panci yang berisi air mendidih. Bayangkan sama kalian. Dan tindakan itu menyebabkan anak tersebut mengalami cedera luka bakar yang sangat-sangat serius. Tapi lagi-lagi, Wak, sayangnya setelah melewati proses persidangan selama 3 tahun, karena alasan kurangnya bukti, Jeremy ini mengaku tidak bersalah dan dia pun balik lagi dibebaskan di tahun 2012 tuh. Dan nggak sampai di situ aja, Wak, masih ada nih satu kasus lain yang akan buat kalian kesal. Pada tahun 2005 di Alaska, ada seorang bayi ya baru berusia 1 bulan dilaporkan meninggal dunia karena trauma pukulan benda tumpul. Dan polisi menduga bayi tersebut telah dipukuli sampai meninggal dunia, kan? Dan kalian tahu nama bayi itu siapa? Naudia Trinis Williams. Williams nama belakangnya. Dari namanya bisa kalian tebak kan dia ini anak siapa? Iya, Wak, bayi itu adalah anak perempuan pertamanya Jeremy Trimen Williams tuh. Dari situlah kepolisian menduga bahwa kemungkinan terbesar yang menjadi pelaku dalam kematiannya si Naudia itu, anak kecil 1 bulannya, ya orang tuanya sendiri, yaitu si Jeremy. Tapi seperti yang bisa kalian tebak, Wak, dalam kasus ini Jeremy lagi-lagi dibebaskan dengan alasan kurangnya bukti. Bebas. Nah tapi, Wak, berdasarkan catatan kriminal yang sangat-sangat buruk itu, makanya lah nggak heran kalau polisi ini juga langsung mencurigai dia ketika kasus hilangnya Jeremy ini pertama kali mencuat. Langsung ini jangan-jangan si Jeremy juga nih, soalnya tinggalnya dekat-dekat situ kan. Dari situlah polisi pun langsung mencurigai si Jeremy ini. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung bergerak nih mengumpulkan segala informasi untuk bisa melacak keberadaan Jeremy Williams, Wak. Dan sebelum penangkapan kala itu, Wak, polisi mendapatkan informasi bahwa si Jeremy ini sedang menginap dengan pamannya di Bamboo Motel yang berada di kota Phoenix, Alabama. Dan kabarnya Jeremy ini memang langganan, Wak, nginap di motel itu. Untuk apa? Untuk tujuan melakukan transaksi obat-obatan terlarang. Dah tanpa menunggu waktu yang lama, di hari yang sama dengan meninggalnya si Kemery Holland, itulah di tanggal 13 Desember 2021 itu, polisi pun langsung menuju ke motel tersebut. Dan kurang lebih 30 menit setelah Jeremy sama pamannya nyampe di motel, polisi langsung lah itu nangkap Jeremy untuk bisa diamankan. Tapi si Jeremy aja, Wak, pamannya enggak, karena pamannya enggak ada nggak ada kaitannya sama kasus si Jeremy ini. Cuma kebetulan lagi sama Jeremy aja. Akhirnya pamannya dibebaskan. Dah, Jeremy ditangkap. Nah, di kasus kematian Kemery ini, Wak, polisi itu betul-betul berusaha sekali mengumpulkan bukti untuk bisa menjerat si Jeremy. Biar kali ini dia nggak lolos gitu loh maksudnya. Kan sebelum-sebelumnya dia lolos terus kan, gegarak kurang bukti terus. Akhirnya besoknya pada tanggal 14 Desember 2021, polisi ini sempat, Wak, menyelidiki rumah kediamannya si Jeremy yang berada di Jalan 1029 Dozer, Columbus untuk bisa mencari barang bukti. Bukan di tempat TKP si Kemery ditemukan, Wak, rumah yang satu lagi nih. Tapi sayangnya, Wak, apa yang polisi temukan di rumah tersebut entah kenapa nggak dibuka ke publik. Tapi, Wak, meskipun penyelidikan di rumah Jeremy ini tidak dibuka untuk publik, pada akhirnya publik mengetahui bukti lain yang sangat-sangat mencengangkan di sini. Di mana adalah ini seorang perempuan berusia 31 tahun tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai korban dari kejahatan yang dilakukan sama Jeremy tepat pada malam hari sebelum jasad Kemery ditemukan, Wak. Nama perempuannya juga nggak dibuka di publik, tapi untuk memudahkan ceritanya kita panggil aja namanya Mbak Betty ya. Nah, Mbak Betty ini, Wak, tiba-tiba muncul memberikan kesaksian. Jadi menurut ceritanya si Mbak Betty ini, Wak, pada malam hari tanggal 12 Desember tahun 2021, si Betty ini ceritanya lagi bertengkar sama pacarnya. Nah, pertengkaran tersebut membuat si Betty ini mau kabur dari rumahnya, Wak. Tapi dia masih bingung, aku mau pergi kemana ya tengah malam kayak gini. Alhasil Betty pun coba menghubungi seorang temannya untuk minta tolong, Wak, tolongin aku lah, jemput aku boleh nggak nebeng di rumahmu bentar kayak gitu kan. Tapi, Wak, di sini temannya si Betty ini entah kenapa malah ngasih nomornya si Jeremy, nomor handphone Jeremy. Udah kau coba hubungin si Jeremy aja, siapa tahu dia mau numpangin kau bentar, kata si kawannya si Betty ini. Nah, Betty yang mungkin udah nggak ada jalan lain kan, Wak, akhirnya dia cobalah menghubungi si Jeremy. Dan ternyata Jeremy di situ memperbolehkan si Betty untuk menginap sementara di rumahnya yang terletak di Jalan Dolzer itu. Di alamat kedua yang disamperin sama polisi itu, disuruh ke sana. Dah sesampainya si Betty ini di rumah si Jeremy, Betty ini udah ngerasa ada yang janggal dalam rumahnya. Dan perasaannya jadi seketika nggak enak gitu loh, Wak. Tapi ketika dia mencoba untuk pergi dari rumah tersebut, tiba-tiba Jeremy ini malah memblokir atau menghadang pintu utama rumahnya nih ya, menggunakan freezer. Otomatis si Betty nggak bisa kabur lah ya kan. Dan di momen itulah, Wak, Jeremy Williams pun langsung mengambil kesempatan itu untuk melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak senonoh. Tanpa menunggu waktu yang lama, Jeremy langsung digitukannya lah si Betty dengan sangat-sangat brutal, tau kalian. Dan yang membuat kejadian ini makin mencengangkan adalah ketika
pelecehan itu terjadi, Wak, Jeremy ini berkali-kali menyebut nama Kemery Holland. Entah kayak gimana cara dia nyebutinnya, yang jelas pada saat dia sedang kayak gitu sama siapa tuh Kemery Holland disebut-sebutnya. Bahkan nih, Wak, ya, Betty ini mendengar Jeremy berbicara ngelantur dengan mengatakan bahwa aku sudah mengajari seorang anak berusia 5 tahun untuk melakukan itu. Nggak bisa melakukan itu. Dia ngomong kayak gitu sama si Betty. Dan dalam kesaksiannya, Wak, Betty ini menceritakan dengan detail apa saja yang sudah dilakukan sama si Jeremy terhadap dirinya pada malam itu. Dan ternyata kesaksian Betty ini memiliki kesamaan dengan hasil forensik yang ditemukan pada jasadnya Kemery, Wak. Kalian tahu? Langsung sakit pala aku. Dari hasil uji forensik itu, atau hasil uji forensik dari jasadnya Kemery, Wak, terlihat dengan jelas bahwa Jeremy ini sudah melakukan pelecehan terhadap Kemery dengan cara yang sama seperti apa yang dia lakukan sama Betty. Maaf, Wak, ya, aku nggak bisa sebutin detailnya apa yang dilakukan, tapi nggak senonoh kali memang. Pokoknya apa yang dilakukan Jeremy ke Kemery itu sama kayak apa yang dilakukan ke siapa? Si Betty. Itulah yang membuat kesaksian si Betty ini dianggap kuat oleh kepolisian, Wak. Jadi bisa disimpulkan sepertinya setelah dia menghabisi si Kemery, datanglah si Betty korban dia kedua pada malam itu, Wak. Nah, dan kita lanjut lagi lah, Wak, ya, ke cerita Betty di malam naas itu. Terus, Wak, setelah dilecehkan malamnya, keesokan harinya Betty ini mencari cara supaya dia bisa kabur dari rumahnya si Jeremy kan. Dan setelah dia mengetahui kalau ternyata Jeremy adalah seorang pecandu narkoboy, seketika si Betty ini langsung terpikir sebuah ide. Di situ Betty bilang sama si Jeremy kan, "Hei Jeremy, aku tahu kau suka obat-obatan. Aku juga tahu kok di mana tempat yang aman untuk mendapatkan obat-obatan itu. Kau mau nggak? Aku tahu di mana tempatnya." Kata, "Bawalah aku ke sana," kata si Jeremy nih. "Boleh, ayolah, mau ke sana sekarang pun boleh." Kata siapa? Kata si Betty kan. "Oke, yuk, kau bawa aku ke lokasi itu, kau tunjukkan aku jalannya, tapi semua barang-barang kau tinggalkan di rumah ini. Sini mana dompet, tas, HP kau semua harus ditinggal di sini ya." "Ya, ambil lah. Sini ku kawanin kau." Dah. Singkat cerita, Betty pun mengarahkan Jeremy menuju salah satu toko obat-obatan itu. Nah, di sana Betty ini mau izin ke kamar mandi, Wak. Jeremy pun mengizinkan dia karena dia mengira Betty nggak akan kabur lah ini gitu kan. Nah, ternyata, Wak, tanpa Jeremy ketahui, Betty ini punya 2 HP yang salah satunya dia bawa. Waktu masuk kamar mandi langsung dikunci ya pintu kamar mandi itu kan, dan Betty pun langsung menghubungi orang-orang terkenalnya, orang-orang yang dia kenal untuk datang menolongnya. Nah, pas si Jeremy ini tahu kalau Betty ternyata sedang menghubungi seseorang untuk meminta bantuan, Jeremy pun langsung kabur dari tempat itu. Dan Betty ini baru berani keluar dari kamar mandi setelah dia memastikan kalau Jeremy sudah pergi betulan tuh dari toko tersebut. Bebaslah si Betty ini kan, Wak. Nah, singkat cerita, Betty pun akhirnya berhasil selamat, dan tidak lama kemudian dia juga mendengar kabar tentang kematian seorang anak kecil bernama siapa? Kemery Holland. Dan dari berita yang dia dengar ini, Betty tahu kalau terduga pelaku dari kematian si Kemery ini adalah siapa? Si Jeremy, ya kan. Dari situlah si Betty langsung ingat sesuatu. Dia langsung mikir, Kemery ini kan nama yang selalu Jeremy sebutin kemarin tuh. Kok sekarang si Kemery dikabarkan udah meninggal dunia? Aduh, nggak betul nih, aku langsung lapor lah, kata dia gitu, Wak. Nah, laporan dari si Betty inilah yang semakin memberatkan dugaan terhadap si Jeremy. Di momen itu polisi sudah yakin sekali bahwa Jeremy lah pelaku yang memang sudah menghilangkan nyawanya si Kemery Holland, Wak. Tapi lagi-lagi meskipun polisi sudah sangat yakin kalau Jeremy adalah pelakunya, sebenarnya itu masih ada, Wak, banyak misteri di sini yang memang belum bisa dipecahkan pada saat itu juga. Salah satunya adalah bagaimana cara si Jeremy ini bisa masuk ke rumahnya si Christy, mama si Kemery ini, dan menculik Kemery tanpa menimbulkan keributan. Satu kamar loh mereka, satu kasur malah kan. Dan itu pagi-pagi buta loh, Wak. Pagi-pagi buta kalau ada suara berisik dikit aja orang kan pasti langsung terbangun kan. Ini tidak terbangun, siapa ini si Christy ini? Dan anehnya lagi, di hari kejadian itu pintu rumahnya Christy ini dalam keadaan terbuka lebar. Berarti apa? Jeremy ini bisa masuk ke sana tanpa menerobos lah. Nah, ketika polisi berusaha mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, Wak, mereka justru menemukan fakta-fakta lain yang lebih janggal lagi. Apa itu? Masuklah yuk. Nah, kejanggalan pertama yang langsung mencuri perhatian masyarakat muncul tepat sehari setelah Kemery ditemukan tewas, Wak. Kalian tahu, keesokan harinya setelah Kemery ini meninggal dunia ya, tiba-tiba saja Christy, sang ibu yang rumahnya diinepin sama si Kemery sebelumnya nih ya, mengemasi seluruh mainan dan juga barang-barang milik Kemery ke dalam sebuah box besar, Wak. Dan seluruh mainan serta barang-barang milik Kemery ini langsung si Christy donasikan untuk anak-anak lain dalam rangka menyambut hari Natal. Dan setelah itu Christy ini juga langsung mengikuti sebuah interview dari salah satu stasiun TV lokal. Nah, ketika orang-orang mengetahui tentang donasi mainan anak-anak tersebut, Wak, seketika mereka semua ini ngerasa ada yang janggal sama si Christy. Sebagai ibu yang baru saja kehilangan anaknya 1 hari yang lalu, kok bisa Christy ini tiba-tiba muncul dengan mendonasikan
mainan-mainan Camry? Menurut mereka biasanya orang tua yang baru saja kehilangan anaknya akan membiarkan segala mainan milik anaknya tetap di posisi semula gitu loh, Wak. Bahkan banyak juga orang tua yang sengaja nggak mau membereskan mainan anak-anaknya yang berantakan tersebut karena mereka pengen mengenang jejak-jejak anaknya pada saat dia masih hidup. Dan selain itu juga menurut mereka orang tua yang baru saja kehilangan anaknya juga biasanya akan menghabiskan hari-hari pertama mereka ini ya dengan nangis terus sampai nggak mau makan, trauma. Oh pasti shock kali lah gitu kan, Wak. Lah kok ini Kristi malah ngedonasiin semua mainan anak-anaknya dan langsung bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV lokal pada saat itu. Baru meninggal kemarin loh anak kau nih, Bu. Hah? Tapi balik lagi, Wak, di momen itu orang-orang masih mencoba husnuzon nih, masih coba positive thinking mereka. Mereka mikirnya mungkin memang mendonasikan mainan milik si Camry ini adalah cara si Kristi ini dalam berduka. Karena kan semua orang memang berduka dengan cara yang beda-beda kan, Wak. Gak mungkin lah Kristi ini biasa-biasa aja, anak perempuan satu-satunya meninggal, gak mungkin. Dengan cara kayak gitu pula, gak mungkin. Tapi beberapa saat kemudian, Wak, ketika orang-orang melakukan seremonial pelepasan balon sebagai bentuk macam simpati gitulah atas tragedi yang menimpa Camry ini, Kristi, mamanya ternyata nggak hadir di acara besar itu. Dan pas ditanya nih, ibu kenapa ibu nggak datang ke acara seremonial itu? Oh, saya nggak diundang. Dia ini bersikap seolah-olah, Wak, semua orang nih nggak ada yang memihak sama dia itu loh. Dan seminggu kemudian, Wak, kecurigaan publik terhadap si Kristi ini pun semakin membesar lagi. Gara-gara apa? Karena pada saat itu Camry Holland ini akhirnya dimakamkan, Wak. Upacara pemakaman itu dihadiri banyak orang, keluarga, kerabat, dan bahkan masyarakat tuh banyak kali bersimpati dengan kasus ini kan, datang di acara pemakaman itu. Tapi di acara pemakaman anaknya si Camry ini, lagi-lagi tidak seorang pun yang melihat keberadaan Kristi, Wak. Nggak datang lagi Kristi ini. Di momen itulah orang-orang semakin nggak percaya sama si Kristi. Mereka nih bahkan menduga Kristi ini hanya aku cuma pura-pura sedih aja aku di depan publik ya. Tapi di sisi lain Kristi ini masih terus, Wak, membela dirinya. Dia bilang, aku ini adalah seorang ibu. Aku tidak mungkin melakukan apapun yang berkaitan dengan kematian anakku. Aku hidup untuk dia. Dia adalah anak perempuan aku satu-satunya. Tidak seorang pun boleh menyakiti Camry ya. Karena dia tidak bersalah. Dia anak yang sangat pintar, gak ngerepotin. Dia anak yang sempurna, kata dia. Nah di sisi lain, Wak, ternyata polisi juga menyadari ada banyak kejanggalan dalam dirinya Kristi, Wak. Mereka pun langsung lah ini kan bergerak melakukan penyelidikan ini dengan mengumpulkan informasi tentang masa lalunya si Kristi sang ibu. Ingat kalian tadi di awal aku cerita apa? Kalau setelah Kristi sama si Corey ini bercerai, hak asuh anak ini kan jatuh di tangan Corey suaminya kan, semuanya loh. Padahal dalam kesepakatan hak asuh anak biasanya pemerintah Georgia ini akan lebih condong ke pihak ibu, Wak. Itu berarti kalau hak asuhnya Camry ini jatuh kepada sang ayah, udah pasti ada sesuatu dalam diri ibunya nih kan yang membuat pemerintah pun meragukan perannya sebagai seorang ibu. Dan yang semakin membuat polisi curiga adalah ternyata si Kristi ini bukan hanya kehilangan hak asuhnya terhadap si Camry aja, Wak, tapi dia juga kehilangan hak asuh atas semua anaknya. Keempat-empatnya tuh nggak dapat deh satupun loh. Itu ada alasan kan kenapa pemerintah ini tidak memberikan hak asuh anak pada pada Kristi. Dan setelah polisi mencari tahu lebih lanjut mengenai hal tersebut, Wak, polisi ini semakin tercengang setelah mengetahui apa yang sebenarnya membuat Kristi ini dinilai tidak mampu merawat anak. Ya, jadi ternyata pada tahun 2018 Kristi ini pernah ditangkap atas tuduhan telah membahayakan anak bungsunya sendiri atau adik laki-laki siapa si Camry. Kalian tahu, Wak, ketika dilakukan pemeriksaan medis ternyata pada saat itu adiknya si Camry yang masih bayi dinyatakan positif amfetamin. Amfetamin tuh tau kalian, jenis narkoboy. Kebayang gak sih, Wak, kalian anak bayi loh itu Kristi, kok bisa-bisanya positif itu? Dan selain itu dalam laporan yang lain disebutkan bahwa si Kristi ini pernah dianggap sudah membahayakan bayinya yang belum lahir. Bukannya dia menjaga kesehatan, ketika si Kristi ini hamil dia malah terus-terusan mengkonsumsi ganja. Dan atas tindakannya itulah, Wak, Kristi ini dinilai telah berkali-kali membahayakan anaknya sendiri. Itulah kenapa hak asuh atas anaknya ini pun jatuh ke tangan si Corey semuanya. Dan pada saat itu si Kristi ini hanya diperbolehkan melihat anak-anaknya atau mengunjungi anak-anaknya atau bertemu sama anak-anaknya pada saat weekend aja. Ingat ya, weekend. Dan karena keberadaannya ini dianggap berbahaya, Wak, maka setiap kali kunjungan yang dilakukan sama si Kristi ini, Kristi harus berada dalam pengawasan pihak berwajib. Nah, Corey, bapaknya si Camry ini cerita kalau sehari sebelum Camry ini ditemukan meninggal dunia, Kristi ini memang datang ke rumahnya untuk menjenguk si Camry, Wak. Tapi kedatangan si Kristi pada saat itu bertepatan dengan hari Senin, bukan pas weekend. Yang itu berarti apa? Kunjungan si Kristi ini menyalahi aturan yang sudah disepakati sebelumnya, iya dong. Nah, Corey yang tahu kalau ternyata si Kristi ini sudah
sudah melanggar aturan tersebut sebenarnya sempat nggak mau ngebukain pintu rumah untuk si Kristi, Wak. Tapi ternyata kedatangan si Kristi itu sudah terlanjur diketahui sama anaknya, sama si Kemery ini. Seketika Kemery itu happy kali, Wak, nengok mamanya datang tuh, Wak. Dengan semangat dia berlari menuju pintu untuk bisa memeluk dan mencium ibunya. Gak lama kemudian Kemery pun berlari nih ngamperi bapaknya si Corey. Dengan ceria dia bilang, Papa, nanti malam aku tidur di rumah Mami, Pak ya. Aku mau sama Mami, boleh ya, Pak? Kata dia. Corey bilang pada saat itu anak aku nih senang kali, dia bersemangat dia nengok mamanya tuh. Ya nggak tega lah aku ngelarang dia, Pak. Corey tahu kalau itu sebenarnya sudah melanggar aturan hukum, Wak. Tapi gegara Kemery ini terlihat sangat happy kali nengok mamanya kan. Alhasil apa? Corey pun mengizinkan anaknya pergi sama siapa, Kristi. Corey berpikir pada saat itu sepertinya ini bukan masalah besar lah. Toh Kemery juga cuma nginap 1 malam aja kok. Dan Kristi pada saat datang terlihat dalam kondisi yang baik, nggak waktu lagi mabuk, lagi teler obat-obatan, tidak. Tapi itulah sayangnya dugaan si Corey ini ternyata salah besar. Dia tidak pernah menduga bahwa itu akan menjadi momen terakhir dia melihat Kemery dalam keadaan hidup. Dan dari sinilah, Wak, setelah polisi mengetahui kalau si Kristi ini punya latar belakang yang sangat buruk dan dia ini juga sudah nekat menjemput si Kemery di waktu yang tidak semestinya, polisi semakin yakin kalau Kristi ada kaitannya dengan kematian Kemery. Pasti terjadi sesuatu nih dari rentang waktu ketika si Kristi menjemput Kemery sampai dengan si Kemery ini ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di rumahnya Jeremy Williams. Penasaran kalian sama apa yang sebenarnya terjadi? Masuklah, yuk. Dan setelah melakukan penyelidikan mendalam terhadap Jeremy dan Kristi, Wak, kalian bisa tebak kan? Betul sekali, polisi akhirnya menemukan fakta bahwa Kristi dan Jeremy ini ternyata saling berhubungan, Wak. Tapi hubungan mereka ini bukan dalam konteks pasangan romantis, itu bukan. Bukan juga sebagai bestie, teman, tidak. Dari riwayat panggilan telepon, Wak, polisi mengetahui bahwa hubungan mereka berdua ini adalah berkaitan dengan jual beli. Ini dia plot twist yang paling memilukan dalam kasus ini, Wak. Bisa kalian tebak apa? Bisa kalian tebak apa yang sedang mereka perjualbelikan pada saat itu? Satu fakta yang langsung membuat semua orang naik darah, termasuk kalian. Apa, Wak? Kristi sama si Jeremy ini ternyata terlibat dalam hubungan jual beli manusia. Dalam kasus ini, Wak, seolah nggak punya hati ya, si Kristi Mama Dajjal ini sudah dengan tega menjual anaknya sendiri, Kemery Holland, kepada Jeremy. Entah apa yang merasuki pikiran si Kristi, yang jelas pada saat itu dia menjual Kemery kepada Jeremy untuk menjadikan objek pelecehan. Nominal uang yang diterima sama si Kristi dalam transaksi tersebut memang nggak dipublikasikan, Wak. Tapi yang jelas pada saat itu polisi berhasil menemukan bukti yang sangat valid atas kejadian ini. Apa itu? Segala bentuk pelecehan yang dialami sama si Kemery dalam kejadian tersebut. Semuanya terekam dalam bentuk video, Wak. Jadi selama si Jeremy ini melakukan hal itu sama si Kemery, dia ini ternyata juga sudah merekam semuanya, Wak. Nggak punya hati nurani memang. Melebihi binatang. Astagfirullahaladzim. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada ini, polisi pun langsung bergeraklah menangkap si Dajjal, si Kristi. Astagfirullah. Dengan bantuan agen federal, Wak, pada tanggal 28 Desember 2021 jam 1 siang, polisi akhirnya berhasil menangkap si Kristi. Dan setelah ditangkap, Kristi langsung didakwa atas 4 dakwaan. Yang mana dakwaan tersebut mencakup tindakan kriminal perdagangan manusia, penghilangan nyawa, dan juga pelecehan. Dan di sisi lain, Jeremy Dajjal Williams ini dituntut atas 5 dakwaan yang meliputi penculikan anak, pembuatan video pornografi, penghilangan nyawa, serta juga pelecehan. Kristi dan Jeremy ini pun akhirnya diseret ke pengadilan pada awal April 2022. Tapi di persidangan itu lagi-lagi terjadi sesuatu yang membuat semua orang lagi-lagi naik pitam. Dimana pada saat itu Kristi mengajukan pembelaan tidak bersalah, kata Dewa. Begitu pula sama si Jeremy Dajjal ini, dia juga mengaku aku nggak bersalah kok, aku punya gangguan mental, katanya. Untungnya waktu itu pihak berwenang tetap dengan tegas mengatakan kalau kalian berdua memiliki bukti kuat untuk bisa kuadili. Semua orang di sini, Wak, termasuk kita pastinya kan, berharap agar mereka berdua ini dijatuhi hukuman seumur hidup atau enggak hukuman mati kalau bisa. Dan karena kasus ini memang masih berjalan, sampai aku syuting ini persidangannya masih berjalan. Jadi kita tunggu aja lah update-nya ya. Dan semoga apapun putusannya nanti, Kristi sama si Jeremy ini mendapatkan balasan yang setimpal agar keadilan terhadap Kemery Holland dapat betul-betul ditegakkan. Amin.
Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang tindakan kriminal penghilangan nyawa yang menimpa seorang anak perempuan. Lucu kali, baru 5 tahun, namanya kayak Mary Holland ya kan. Gak usah bohong kalian, cerita ini memang bikin kesal kali kan, miris, pengen ikut marah. Gak apa-apa marah aja. Ternyata memang betul Wak ya, kejahatan itu tuh bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Bahkan oleh seorang ibu yang seharusnya memberikan rasa aman terhadap anaknya nih ya, bisa dengan tega dijual lah anaknya sendiri, masih kecil loh. Itu di mana hati kau Kristi? Ya Allah, kasus ini juga betulan menjadi peringatan untuk kita semua agar terus berhati-hati. Untuk kalian yang punya anak kecil, punya adik kecil, saudara atau siapapun lah itu anak kecilnya, ayo sama-sama kita jaga Wak ya, dan sebisa mungkin mari kita membuat lingkungan yang aman untuk mereka. Semoga Kemery mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan semoga kasus seperti ini tidak pernah terulang lagi di masa yang akan datang nanti. Amin. Gimana menurut kalian soal kisah ini? Tulis pendapat kalian soal kasus ini di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya ada updatean terbaru soal persidangan si Dajjal berdua itu, tulis juga di bawah Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.